semuanya, perkenalkan nama saya Esra Lydia Purba dengan NIM 24010174, mahasiswi dari kampus IAKN Tarutung, program studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip menafsirkan hermeneutik dalam Perjanjian Baru. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitopul, MPDK. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu yang membahas tentang teori dan metode penjelasan atau metode penafsiran, terutama pada teks, simbol, maupun makna. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam penafsiran Alkitab. Yang pertama yaitu tidak menafsirkan Alkitab yang keluar dari konteksnya, di mana prinsip pertama ini memiliki arti kita harus memperhatikan konteks yang ada. Konteks ini diartikan sebagai hubungan atau sebagai hubungan pikiran yang menyatukan bagian Alkitab yang lain yang ingin ditafsir. Adalah jenis-jenis konteks. Yang pertama, konteks dekat. Artinya, menafsir ayat Alkitab melihat teks, yaitu kita dapat melihat teks sebelum dan sesudah ayat Alkitab. Contohnya tertulis pada Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kesalahan tafsirnya yaitu banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai janji bahwa Yesus akan menghilangkan semua masalah dan penderitaan secara langsung jika kita datang kepadanya. Ada juga yang memudahkannya untuk mengajarkan Injil kemakmuran, seolah-olah iman kepada Yesus akan membuat hidup menjadi lebih mudah dan kaya secara materi. Ternyata konteks sebenarnya yaitu Yesus berbicara kepada orang-orang yang kelelahan secara rohani akibat hukum Taurat yang diterapkan secara ketat oleh para pemuka agama Yahudi. Kelegaan yang dimaksud adalah kelepasan dari beban hukum yang tidak dapat mereka penuhi sendiri, bukan jaminan bahwa hidup mereka akan bebas dari masalah. Yang kedua ada konteks jauh, di mana konteks jauh ini yaitu menafsir dengan memperhatikan bagian-bagian teks yang lebih luas, seperti perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, TB dengan TL. Contohnya tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang ketiga ada konteks historis, yaitu mengacu pada latar belakang sejarah pada saat teks Alkitab ditulis. Dapat berupa situasi politik, sejarah, ekonomi, maupun budaya bangsa Israel. Contohnya yaitu tertulis dalam Lukas 2 ayat 1-3 yang berisi tentang kelahiran Yesus dan kekaisaran Romawi, yaitu pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Konteks historis ini mengacu pada Kaisar Agustus yang berkuasa pada 27 sebelum Masehi sampai 14 sebelum Masehi. Penguasaan Romawi yang mengontrol wilayah luas termasuk Yudea. Sensus ini bertujuan untuk pajak pengelolaan administrasi Kekaisaran Romawi.
konteks ini tidak akan kembali pada masa sekarang. Yang keempat ada konteks budaya, yaitu menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab yang tidak perlu dilakukan pada masa sekarang. Contohnya Yohanes 4 ayat 7 sampai 9, yaitu tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Konteks budaya ini yaitu orang Yahudi dan Samaria memiliki sejarah tentang permusuhan yang panjang sejak zaman pembuangan ke Babel. Dalam budaya Yahudi, pria biasanya tidak bicara dengan wanita asing di tempat umum, apalagi seorang rabi dengan seorang perempuan yang memiliki reputasi yang buruk. Yang kedua, prinsip dalam menafsirkan hermeneutik Perjanjian Baru, yaitu tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Prinsip ini adalah prinsip yang fundamental dalam hermeneutik. Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara bertentangan dengan ayat lain. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus, tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, memiliki kesatuan internal dan tidak mengandung kontradiksi sejati. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ayat lain, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Contohnya, godaan dan pencobaan Allah yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13 dan Kejadian 22 ayat 1. Yakobus 1 ayat 13 berbunyi, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang kedua, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Penjelasannya yaitu, pada Yakobus 1 ayat 13 menegaskan bahwa Allah tidak mencobai manusia dengan maksud menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Sementara itu, Kejadian 22 ayat 1 berbicara tentang ujian iman yang Allah berikan kepada Abraham. Bukan pencobaan menuju kejahatan, tetapi ada perbedaan antara pencobaan yang bersifat menggoda untuk berbuat dosa dan ujian yang bertujuan untuk memperkuat iman. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Yerusalem, yaitu Kristus, Tuhan kita di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Cerita ini mendeskripsikan lukisan suatu malam atau suasana pada malam hari di padang dengan para gembala yang berjaga. Kemuliaan Tuhan yang tiba-tiba bersinar di sekitar mereka. Markus 9 ayat 3 juga menunjukkan pakaian Yesus yang berubah saat transfigurasi, yaitu menjadi putih berkilauan. Peristiwa transfigurasi ini menunjukkan bahwa kemuliaannya sebagai anak Allah. Deskripsi ini memperkuat bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga memiliki keilahian yang nyata. Yang kedua ada didaktif, yaitu teks yang berisi perintah, teguran, nasihat yang dilakukan oleh setiap orang. Contohnya tertulis dalam Matius 5 ayat 44, yaitu mengasihi musuh.
Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit di mana Yesus Kristus mengajarkan kasih yang melampaui batas manusiawi. Seperti apa batas manusiawi itu? Batas manusiawi itu, kasih tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita. Ini adalah standar kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang berbeda dari kebiasaan dunia. Prinsip keempat dalam menafsirkan hermeneutik perjanjian baru yaitu melihat siapa oknum yang berbicara, Tuhan Yesus sendiri, malaikat, manusia, atau setan. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, ini sudah pasti benar. Contohnya, tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Ini juga sudah pasti benar. Mengapa? Karena malaikat adalah utusan dari Allah. Contohnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Perkataan kepada Cornelius. 3. Manusia yang berbicara. Jika manusia yang berbicara bisa benar maupun salah. Contohnya Matius 16 ayat 16 sampai 17. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias yang berbunyi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang keempat, iblis atau setan yang berbicara. Ini juga bisa benar, bisa juga salah. Contohnya, Matius 4 ayat 3. Iblis mencobai Yesus, yaitu godaan pertama. Lalu, datanglah si pencoba, itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yaitu, dalam keterangan ini, dalam teks ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun dengan menyuruhnya mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolak godaan tersebut dengan mengutip firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutik perjanjian baru. Tentu, ini bukanlah akhir, karena kami masih akan mempelajari beberapa prinsip lagi dan kami akan mempresentasikannya lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan ayat Alkitab dengan baik dan benar. Shalom.